Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 mata kuliah Hukum Bisnis yang beranggotakan Haja Subagja, Sukarti, Rati Ayu Lestari, dan Reginandia Fauziah. Di sini kami akan membawakan materi pegadaian syariah. Materi pertama yang akan dibawakan oleh Haja Subagja, dilanjut dengan Sukarti, dilanjut dengan Rati Ayu Lestari, dan terakhir dibacakan oleh Reginandia Fauziah. Definisi pegadaian syariah. Gadai syariah atau arohan merupakan akad perjanjian antara pihak pemberi pinjaman dengan pihak yang meminjam uang dengan syariat Islam. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan ketenangan bagi pemilik uang atau jaminan keamanan uang yang dipinjam. Nilai barang yang digadaikan biasanya sebanding dengan nilai utang yang telah diambil. Dengan sistem gadai ini, ada jaminan terhadap harta kekayaan bagi si pemberi pinjaman dan ada keamanan dari risiko hilang atau ditipu. Rukun dan syarat akad rohan. Dalam kompilasi hukum ekonomi syariah atau KHES, adapun rukun akad rohan terdiri 1. Orang yang menggadaikan atau rohin. 2. Barang yang digadaikan atau marhun. 3. Orang yang menerima gadai atau murtahin. 4. Utang. 5. Perjanjian. Dalam kompilasi hukum ekonomi syariah atau KHES, perjanjian akad tersebut boleh secara lisan, tulisan, atau isyarat. Dalam fikih sunnah, adapun syarat akad rohan ialah 1. Berakal, 2. Balik, 3. Keberadaan barang yang digadaikan saat akad meskipun merupakan barang milik persekutuan, 4. Diterimanya barang oleh pegadai atau wakilnya. Salah satu yang membedakan transaksi syariah dengan konvensional adalah adanya akad. Akad yang digunakan dalam transaksi gadai syariah atau rohan antara lain 1. Qad al-Hasan. Akad ini digunakan rahin untuk tujuan konsumtif. Oleh karena itu, rahin atau orang yang menggadaikan barangnya akan dikenakan biaya perawatan dan penjagaan barang gadai oleh pegadaian atau murtahin. Ketentuannya adalah barang gadai hanya dapat dimanfaatkan dengan jalan menjual seperti emas, barang elektronik, dan lain sebagainya. Karena bersifat sosial, maka tidak ada pembagian hasil. Pergadaian hanya diperkenankan untuk mengenakan biaya administrasi kepada rahin. 2. Mudorobah. Akad yang diberikan bagi rahin yang ingin memperbesar modal usahanya atau untuk pembiayaan lain yang bersifat produktif. Ketentuannya adalah marhun dapat berupa barang bergerak maupun barang tidak bergerak seperti emas, elektronik, kendaraan bermotor, tanah, rumah, dan lain-lain. Keuntungan dibagi setelah dikurangi dengan biaya pengelolaan marhun. Yang ketiga, bai muqayyadah. Akad ini diberikan kepada rahin untuk keperluan yang bersifat produktif, seperti pembelian alat kantor atau modal kerja. Dalam hal ini, murtahin juga dapat menggunakan akad jual beli untuk barang atau modal kerja yang diinginkan oleh rahin. Marhun adalah barang yang dimanfaatkan oleh rahin maupun murtahin. Yang keempat, ijarah. Akad yang objeknya adalah pertukaran manfaat untuk masa tertentu. Bentuknya adalah murtahin menyewakan tempat penyimpanan barang. Penerima gadai atau murtahin dapat menyewakan tempat penyimpanan barang atau deposit box kepada nasabah. Pada akad ini, nasabah menitipkan barang jaminannya di pegadaian selama masa pinjaman. Atas penitipan tersebut, pegadaian membebankan ujrah atau biaya sewa sesuai tarif yang telah ditentukan dan disepakati oleh kedua belah pihak dalam akad ijarah. Ilustrasi. Putri membutuhkan uang untuk pendaftaran kuliah anaknya sebesar 15 juta rupiah. Putri hanya memiliki uang sebesar 5 juta rupiah. Oleh karena itu, Putri berinisiatif untuk menggadaikan emasnya ke pegadaian syariah terdekat. Oleh pegadaian syariah dibuatkan akad qard untuk memberikan uang tunai kepada Putri. Dan selanjutnya dibuatkan arat rahn untuk menjamin pembayaran kembali dana yang diterima oleh Putri. Sebagai uang sewa tempat untuk menyimpan uang tersebut,
pada tempat penitipan di Pegadaian Syariah, sekaligus biaya asuransi kehilangan emas yang dimaksud. Pegadaian Syariah berhak untuk meminta ujrah uang jasa yang besarnya ditetapkan berdasarkan pertimbangan Pegadaian Syariah. Misalnya, Rp3.500 per hari. Dengan demikian, jika putri baru bisa mengembalikan uang tunai yang diterimanya pada hari ke-30, maka uang sewa sekaligus asuransi yang harus dibayarkan oleh putri adalah sebesar Rp3.500 dikali 30 hari sama dengan Rp105.000. Jadi, pada saat pengembalian dana yang diterima oleh putri, Niken harus membayar uang sebesar 10 juta rupiah ditambah Rp105.000 sama dengan Rp10.105.000. Prinsip pokok dari rahan. 1. Kepemilikan atas barang yang digadaikan tidak beralih selama masa gadai. Kedua, kepemilikan baru beralih pada saat terjadinya wan prestasi pengembalian dana yang diterima oleh pemilik barang. Pada saat itu, penerima gadai berhak untuk menjual barang yang digadaikan berdasarkan kuasa yang sebelumnya pernah diberikan oleh pemilik barang. Ketiga, penerima gadai tidak boleh mengambil manfaat dari barang yang digadaikan, kecuali atas seizin dari pemilik barang. Dalam hal demikian, maka penerima gadai berkewajiban menanggung biaya penitipan atau penyimpanan dan biaya pemeliharaan atas barang yang digadaikan tersebut. Sekian presentasi dari kelompok 1 dengan materi Pegadaian Syariah. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.